Dari perencanaan dia udah bisa ngelihat loh. Siapa ngerencanain apa? Gua nggak butuh lapangan voli misalnya, gua butuh jembatan. Kenapa lu ngusul lapangan voli? Ya, gitu kan. Nah itu di SIPD kelihatan tuh, yang gitu-gituan. Jadi kita mengharap ya masyarakat juga partisipasinya lebih real aja. Jangan coba bilang bupati ini korup nih. Apanya korup? Gitu kan. Harus ada dasarnya. Bilang dong gitu kan bahwa ini yang kita butuhkan ini. Nah ini kayak presiden ke Lampung. Kan ribut soal jalan. Halo Sobat Sehat Pro Health. Jumpa lagi bersama Prokes. Nah, kali ini ada yang spesial nih dari Prokes kali ini. Ini kita mau ketemu seorang yang sangat penting. Dan kali ini spesial ya, karena kita nggak di studio kita sendiri nih. Kita numpang di studio KPK. Kita lagi ada di Stranas PK. Nah, tamu kita kali ini mungkin semuanya udah kenal ya, soalnya ini wajahnya wajah populer nih. Pak Pahala Nainggolan. Selamat sore Sobat Sehat Pro Health. Bener ya? Kenalan Pak. Nama saya Devi dari Aji Jakarta dan saya Dwi dari Aji Jakarta. Juga awak dari Pro Health. Awak dari Pro Health. Oke. Kali ini temanya menarik nih. Ini terkait dengan salah satu bidang yang sangat menarik sekali. Salah satunya adalah pencegahan korupsi kan. Udah pasti ya, KPK mah pasti pencegahan korupsi ya kan. Nah, tapi kita ketemu Pak Pahala di sini bukan sebagai Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK nih. Tapi kita pengen ngobrolin soal Stranas PK. Nah, Pak Pahala ini adalah koordinator pelaksana Stranas PK ya Pak ya. Ya. Oke, dan juga kita boleh menyebutnya sebagai ikon pencegahan korupsi. Jangan gitu dong. ya Pak? Boleh nggak Pak? Jangan. Oh jangan sih, boleh lah. Oke. Terus kita juga berapa menit ke depan akan mengulik lebih lanjut nih soal Stranas PK. Gitu, apa aja sih tugasnya, terus juga kiprahnya, dan kira-kira apa saja yang bisa kita kontribusikan untuk bangsa dan negara kita tercinta ya Pak ya. Oke, Mas Dwi. Ya. Mau nanya apa nih sama Pak Pahala nih? Ya Pak, tadi perkenalannya sudah sama rekan saya Devi. Nah, kemudian ada pertanyaan nih. Sebenarnya apa sih yang membedakan tugas di Stranas PK dan Bapak sebagai Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, jadi ini saking parahnya korupsi di Indonesia nih ya. Pertama, seluruh sistem pemerintahan tuh sebenarnya ada upaya pencegahannya. Buktinya ada inspektorat gitu kan, ada laporan, itu kan sarana pencegahan sebenarnya. Itu juga masih kurang, ada polisi sama jaksa, kita sebut aparat penegak hukum. Itu juga untuk mencegah atau memberantas korupsi. Masih kurang juga, dibikinlah KPK. Ya kan, 2002 kan disebut supaya optimal pelaksanaan tugas polisi dan jaksa, dibikin KPK. Masih juga kurang. Nah, Indonesia tahun 2012 itu tanda tangan di depan United Nations Convention Against Corruption. Jadi kita janji sama UN bahwa kita harus punya strategi pemberantasan korupsi. 2012 dilaksanakanlah namanya Stranas. Waktu itu masih di Bappenas. Dirasa kurang. Akhirnya 2018 dipindah ke KPK. Modelnya bukan Bappenas yang ngejalanin. Ada KPK, ada Mendagri, ada Menpan RB, ada KSP, ada Bappenas. Jadi 5 instansi digabung, ditulis di Perpres, ini berlima, tolong bikin strategi pencegahan korupsi yang lebih action. Jadi bedanya sama KPK. Di Undang-Undang KPK pencegahan disebut ada LKPN, gratifikasi, monitoring, cuma itu aja. Maksimum kita cuma ngasih rekomendasi.
gitu kan, rekomendasi nih, pengalaman nih Wi. Kalau dia rekomendasiin tapi baru ada OTT, dia patuh banget. Kalau nggak ada, oh ya kurang anggaran Pak kita, ini itu banyak alasan. banget basa-basinya Makanya kalau dibilang ini kalau nggak bergerak gini sektor, kenapa? Kita udah rekomendasiin tapi belum ada penindakannya. Makanya kita bilang penindakannya perlu. Nah jadi kalau yang KPK itu laporan harta, nggak boleh nerima gratifikasi, kita mengkaji, kasih rekomendasi, maksimum itu. Nah Stranas ditaruh di kedeputian pencegahan di KPK malah lebih bagus, karena barang-barang yang rekomendasinya nggak jalan kita pindahin nih ke Stranas. Kita bikinlah jadi namanya rencana aksi. Jadi kalau Stranas tuh kerja dia, koordinasi gitu. Jadi kita bilang gini, Perpresnya bilang jangan banyak-banyak gitu kan, 3 aja gitu. Soal izin, soal keuangan negara, sama reformasi birokrasi, udah cuma 3 aja. Nah, jadi kita dibatasin kalau ada, kenapa nggak megang ini itu, udah ini lo yang penting deh. Soal izin nih mengganggu izin nih soalnya. Jadi kita sebutlah, mungkin teman-teman pernah dengar OSS dulu dijanjiin 2 jam kelar gitu kan. Iya 2 jam selesai di pusat, begitu ke daerah lahan gue di mana? Nggak ada, taunya petanya nggak ada Pak. Gitu. Akhirnya nyuap juga. Gue di sini dong. Nah gitu kan. Gue di sini dong gitu. Nah gitu-gitu. Jadi bedanya dengan KPK ini justru komplement. Gitu. KPK kasih rekomendasi nggak jalan, pindahin ke sini, kumpulin lah. Jadi ini lebih koordinatif. Ya koordinatif artinya ini penyakit di kampung di negara kita nih. Ngomong sana ngomong sini, yang mimpin nggak ada. Ya kan? Yang detailin betul, apalagi kan. Nah, makanya di Stranas kita bilang gini, kita cuma cerita 3 fokus, kita turunin jadi 15 rencana aksi. Nah ini ngeri banget sebenarnya. Rencana aksi ini disebut loh, kementerian ini ngerjain apa, triwulan pertama apa, kedua apa, 3, sedetail itu. Jadi kayak didikte lah. Jadi 61 kementerian, semua provinsi di Indonesia, dan 68 kabupaten. Itu di rencana aksinya detail banget, tugasnya apa, ngukurnya apa. 3 bulan sekali gue lapor sama bos gue, ini pimpinan lembaga. 6 bulan sekali pimpinan lembaga lapor sama presiden. Laporannya sederhana aja, cuma 1 halaman, cuma bilang kementerian ini nggak menjalankan redaksi, cuma gitu aja. Jadi dia agak-agak ngeri juga. Iya ya. Nah koordinasi ini yang kita bilang jadi di perjalanannya nih, nggak bisa ternyata Stranas juga. Kita nempel juga dengan Menko Marinvest, dengan Menko PMK, dengan Menko Ekonomi. Jadi bagus banget. Kalau menurut gua bagus banget. Jadi kita butuh nih sebenarnya koordinasi. Yang kedua kita butuh juga mendetailkan gitu kan, ngelihat sampai lapangan nih apa sih ceritanya gitu. Tapi kira-kira gitu. Jadi pas ditaruh di KPK karena memang tugas dan fungsinya KPK itu. Gitu. Jadi bahan bakunya dari KPK gitu, lantas di Stranas tuh menjalankan koordinasi supaya dijalankan, outputnya diukur, kalau nggak nyampe lapor presiden. Kalau ada urusan sama Pemda, kan ada Mendagri, gitu. Kalau ada urusan ini nggak bisa dijalanin Pak, nggak ada anggaran, kan ada Bappenas, nah, gitu kan. Ada juga bilang Pak ini nggak ada orangnya, lembaganya nggak cukup, itu ada Menpan, gitu. Urusan komunikasi sama presiden ada KSP. Gitu kan. Nah urusan konten ya ada KPK. Ya kira-kira gitu tuh, bagi-bagi tugasnya dulu dari 2018. Tapi supaya dia, ini kan karena 5 pimpinan ya, kan suka lama nih sirkulasi keputusannya. Nah kita bikin 2 tahunan. Gitu. Jadi renaksinya 2 tahunan. Biasanya 3 bulan pertama tuh cuma muter-muter gitu, siapa melakukan apa, ada yang nolak, ada yang nggak mau, ya biasa lah gitu, paksa. Gitu kan, jadi gitu kira-kira. Iya sih. Jadi gitu tuh Stranas PK tuh. Lebih efektif justru di KPK. Lebih efektif. Dan fungsi koordinasi memang kayaknya itu yang kita perluin tuh. Iya. Karena semuanya jalan sendiri-sendiri gitu, ya Menko ada ya gitu. Tapi pada banyak hal koordinasi di sektor tertentu tuh lebih enak. Kayak misalnya pelabuhan nih. Kita beresin pelabuhan udah ada impresnya. Pelabuhannya tuh cuma 14 pelabuhan besar, simpel aja. Gimana barang diimpor tuh lebih cepat prosesnya gitu ya, jadi cepat keluarnya dan murah, lebih murah. Sesederhana itu 16 kementerian lembaga tuh ada di pelabuhan tuh. Nah siapa yang mengumpulin itu? Nggak ada. Nah makanya Mas Stranas duduk semua, gitu kan, karantina, bea cukai, kesehatan segala macam. Kita gimana bikin pelabuhan supaya lebih cepat dan lebih murah. Sederhana gitu aja, tugasnya apa nih. Sekarang kita bilang gini, tahun lalu
masih kontainer datang tuh ya 11 kali dipindahin tuh. Nah, di Indonesia ya kalau acara pindah memindah kan barang gua duluan dong. Gitu. Sekarang 2 kali aja kelar. Gitu. Gitu. Nah, itu simpel banget yang gue pengen gambarin, bahwa koordinasi itu sebenarnya nggak perlu duit gitu, dan nggak perlu juga instrumen baru, cukup dudukin bareng, lu ngerjain apa, gimana caranya kita bikin cepet, berarti kerjaan lu nih gabung dengan ini komunikasi dengan ini plus digital, cuma itu aja. Kayaknya Jadi itu tuh efektif dan efisien. yang dikerjain Serana sih itu aja, Wi. Jadi Berarti ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya nih, apa fokus yang dikerjakan Serana saat ini, Pak? yang dari 3 fokus kita turunin kan jadi 15 rencana aksi ya. Tapi 13 dari 15 itu sebenarnya cerita mendigitalkan proses. Oke. Pelabuhan didigitalkan. Kalau kita bilang bagi-bagi bansos, subsidi melon tuh LPG 3 kilo, tarif listrik yang 450 watt, itu kita digitalkan aja. Jadi kita lompat langsung, nggak usah pakai penyuluhan, nggak usah pakai perbaikan sistem, tiba-tiba digital aja udah selesai tuh gitu kan. Termasuk misalnya orang ekspor batu bara, dulu kan orang ekspor aja kan, bukti bayarnya bisa bodong, bisa dipakai 10 kali, begitu digital selesai tuh, nggak bisa dia begitu. Paling nggak sekarang untuk penerimaan negara udah lebih aman dengan digital. Nah makanya dari itu kalau misalnya kita bilang yang paling menurut gua nih SIPD. Jadi selama negara kita ini merdeka nih, belum pernah kita punya sistem yang mengalirkan data dari desa, 75.000 desa, naik ke kabupaten kota, naik ke provinsi, nyambung ke pusat di Bappenas dan Kementerian Keuangan. Itu belum pernah kita punya sistem itu. Di pusat udah ada, di Bappenas sama Kementerian Keuangan udah ada. Tapi yang dari desa ke kabupaten kota udah gitu ke provinsi ini sekarang nih semua bersairak sendiri-sendiri bikin, silakan bikin gitu kan. Nah akhirnya 4 tahun yang lalu kita bilang nggak bisa nih begini nih, kita targetkanlah ada sistem informasi pemerintah daerah. Gampangnya nih kira-kira gini nih, tahun lalu lah berapa sih uang kas yang ada di 461 pemerintah daerah di Indonesia. Wah itu diteleponin satu-satu tuh. Satu-satu. Nah kita bilang wah nggak bisa nih begini nih. Untuk itu harus ada SIPD. Makanya selalu ribut kan. Maksudnya gini, ya, media mah seneng ya. Setiap Oktober pasti isunya gini, sekian ratus triliun uang ngendon di daerah. Wah itu tiap tahun goreng tuh, karena ini daerah bilang ya bukan gue pengen bayar gitu. Kata pusat lu pasti ngebungain nerima kickback, nah, gitu ya, korupsinya kan di situ dia. Nanti setiap awal tahun uang ketok DPRD. Wah kayaknya negara gue itu aja isunya gitu kan. Seolah-olah nggak ada yang lebih menarik lagi gitu ya. Nah itu dengan sistem ini kita harapkan karena dia digital ya, jadi semua bisa dilihat. Tapi yang lebih penting lagi, kalau kita tanya gini, setahun ini berapa ribu sih kilometer jalan yang dibangun APBD? Gua jamin mumet semua. Kalau ada yang mengklaim angka, semua diem. Karena nggak ada data pembanding. Kan gitu kan? Iya benar. Dengar deh Kemendes bilang, sekian ribu kilo jalan, sekian ribu MCK dibangun. SD diem aja semua kan, nggak ada yang punya data. Saya Indonesia nih ya. Nah SIPD ini selain cerita duit, dia juga cerita gimana dana desa berhasil bangun jembatan misalnya gitu. Jembatannya itu nanti muncul loh di laporan keuangan pemerintah pusat. Canggih kan? Ini nggak pernah nih selama negara kita merdeka nih. Jadi kalau dibilang laporan keuangan pemerintah, tanya deh, ada nggak aset desa di situ? Nggak ada, karena sistemnya nggak nyambung. Nah kita bilang SIPD ini penting karena kita bilang pencegahannya di mana ya? Korupsi di mana lah gitu. Nah kita kalau tahu di Pemda kisahnya, pertama di perencanaan, itu di cover sama SIPD. Artinya gini, anggota DPRD sekarang nggak bisa lagi lu datang bawa pokir. Pokir tuh ada hak dia, tapi biasanya gini, gue punya pokok pikiran, apa tuh? Gimana kalau kita bangun pasar yang bangun PTA? Nah, kan itu pokirnya lengkap dengan vendornya kan. Gue pengen nilainya 100 miliar gitu. Nah ini kok maksa lu katanya pokok pikiran tapi sedetail itu. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau dia bilang
gue pengen bangun pasar, turun ke perencanaan gitu, ada namanya Musrenbang, Musrembang. turun ke situ bilang Oke. pasar. Kalau memang masyarakat setuju, ya naik nih pasar. Jadi dari perencanaan naiklah jadi APBD. Oke, oke. Di APBD adalah anggaran pasar. Mhm. Udah gitu tahap berikutnya dibangun nih pasar, ada lelang segala macam kan. Nah itu namanya penata usahaan, dibayar. Terakhir barulah pertanggungjawaban di laporan keuangan pemerintah daerah. Oke. Kelihatan tuh, dibangun pasar 100, luasnya 3 hektar. Mhm. Ini di satu kabupaten nih. Mhm. Naik ke provinsi, digabung semua kabupaten, disetor ke Bappenas 551 Pemda, naik ke pemerintah pusat, digabung dengan semua kementerian lembaga, jadilah laporan keuangan pemerintah. Sekarang kita dengan SIPD, selesai lo uang ketok. Apa yang mau dipaksa? Nggak ada lagi persetujuan, orang dari depannya dia udah masukin di situ kok usulan dia. Kalau emang bagus sudah pasti diterima kok. Iya, iya. Udah gue jadi APBD, masyarakat juga tahu. Jadi universitas, LSM di daerah, dari perencanaan dia udah bisa ngelihat loh. Siapa ngerencanain apa. Gua nggak butuh lapangan voli misalnya, gua butuh jembatan, kenapa lu ngusul lapangan voli ya, gitu kan. Nah itu di SIPD kelihatan tuh yang gitu-gituan. Jadi kita mengharap ya masyarakat juga partisipasinya lebih real aja. Jangan coba bilang bupati ini korup nih, apanya korup gitu kan. Harus ada dasarnya. Bilang dong gitu kan bahwa Iya. ini yang kita butuhkan ini. Nah ini kayak presiden ke Lampung kan ribut soal jalan. Iya. Kita bilang ini nih penyakitnya karena kita nggak bisa lihat. Nah dengan SIPD kelihatan nih. Kita buktikan di beberapa kabupaten stuntingnya tinggi, tapi perjalanan dinas ke luar negerinya juga gede. Bingung kan kita. Ya karena nggak ada yang ngontrol. Betul. Dia join aja sama DPRD gitu, oknum gitu. Mari kita studi banding. Ayo katanya. Pergi dia studi banding, padahal di sini stunting sama kemiskinan ekstrim di sini. Nah kita harapkan ya media, ya LSM, ya universitas ngelihat karena ini elektronik nih, bisa diakses gitu. Bisa diakses secara umum ya Pak. Nah SIPD sebenarnya kalau dibilang emang belum ada sekarang, ada, tapi masing-masing kabupaten. Oke. Banyuwangi jago, dia cakep banget bikinnya. Pemda DKI bagus, Jawa Barat bagus. Gue yakin banyak ratusan yang bagus. Tapi tuh buat dirinya sendiri, dah cuma buat dia aja. Sama perencanaan, APBD, penata usahaan, sama laporan keuangan, tapi cuma buat diri sendiri. Makanya kalau dari pusat nih, presiden mau nanya berapalah MCK yang dibangun nama APBD, ya gua jamin seminggu baru kelar tuh. Nah itu juga belum tentu benar kan. Nah dengan sistem ini digital nih, langsung tuh. Kita udah coba kemarin, bulan lalu apa, kita ambil semua kabupaten yang kemiskinan ekstrimnya paling parah, kita ambil. Kita lihat dia ngusulin apa sih buat 2024. Pecahan dinas ke luar negeri. Gimana? Aduh. Ekstrim di sini. Dinas atau dinas itu? Pemberian bansos malah nggak ada. Jadi dia ngandelin dari pusat aja. Makanya kita bilang keruan presiden marah di Lampung. Ceritanya kemana? Nggak dibangun malah jalan. Jalan yang diperluin, yang dibangun malah yang lain, gitu kan? Lantas beberapa yang kemiskinan ekstrim, orang ribut di Jakarta rapat bolak-balik, nggak ada yang ngelihat detailnya. Ternyata Kabupaten Garut tidak menganggarkan makanan buat anak balita. Lah kali itu yang mencegah stunting. Lah malah yang lain gitu kan. Nah sekarang dengan SIPD kita bilang Mendagri. Sekarang Dagri punya power nih. Kan Dagri boleh mengevaluasi. Kalau dia nggak setuju, nggak usah di approve, itu nggak jalan tuh APBD. Nah sekarang evaluasinya ada barangnya. Nah, gitu kan. Lihat gitu. Jadi ini media yang semua orang bisa lihat. Jadi kalau kita misalnya ini penyakit daerah nih, mari kita majukan pariwisata. Setuju kita. Isinya studi banding ke luar negeri, pemasaran pariwisata. Akhirnya cuma ke Kedubes, tari menari, yang nonton lu gua aja. Orang Indonesia juga yang nonton. Kita bilang, nah kalau kita bilang Mendagri, sekarang memajukan itu pakai travel blogger misalnya, gitu, bukannya tari menari di Kedubes tuh kan lu lagi yang nonton gitu. Nah gitu-gitu yang kecil-kecil, tapi kita sangat optimis nih SIPD mungkin nih kita bilang sama Pak Mendagri, sesudah
merdeka lah gitu. Cuma 2 icon Dagri yang penting, NIK, SIPD. Kita gue ceritain NIK, gawatnya NIK kalau kita nggak punya dulu dibanding sekarang ya. Itu gue bilang. Tapi SIPD ini kita harap nih mungkin Oktober ini kan kalau kita bilang gini, pemerintah ngomong digital SPBE gitu ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dia ngomong aja gitu, nggak tahu tuh barangnya apa. Kita bilang kita udah implementasi nih, data SIPD. Jadi 75.000 desa terkoneksi ke kabupaten ke provinsi ke Bappenas sama ke Kementerian Keuangan, digabung dengan kementerian lembaga yang 85 di Jakarta. Gabung semua. Mulai dari perencanaan, anggaran, penatausahaan sampai laporan keuangan. Dah. Ini udah bagus nih. Jadi di Oktober ini mau diresmiin. Ini kalau bahasa birokrasi namanya aplikasi umum. Dengan adanya aplikasi umum, pernah nggak inget dulu 27.000 aplikasi di Indonesia, Menteri Keuangan bilang gitu. Saking banyak ya orang dikit-dikit bikin aplikasi. Akibatnya udah 27.000, riwah udah nggak ngerti. Nah dengan aplikasi umum kita mengestimasi nih, ada 551 Pemda. Oke. Satu Pemda bikin 5 aja aplikasi. Kan dia biasa bikin aplikasi sendiri kan, perencanaan sendiri. Dengan adanya SIPD setidaknya gitu ya. Kalau dia 5 kali 5 setidaknya 2.500 aplikasi itu hilang.